Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cahyani Budi Hartanti. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing untuk mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence chapter kedua, di mana pada materi yang akan dibahas adalah mengenai Data Warehouse, Data Mart, dan OLAP. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan Data Warehouse. Data warehouse adalah koleksi data yang memiliki sifat subject-oriented, integrate, time variant, non-volatile dari koleksi data dalam mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Contoh dari data warehouse adalah data penjualan pada suatu perusahaan. Dengan data warehouse, maka dapat menjawab pertanyaan siapa customer yang pembeliannya paling besar pada akhir tahun atau siapa sih customer yang paling loyal terhadap barang yang kita jual. Oke, selanjutnya, data dalam warehouse didefinisikan dan diorganisasikan dalam terminologi bisnis dan lebih dikelompokkan berdasarkan subjek bisnis, seperti pelanggan, produk, sales, serta daerah daripada transaksi individu itu sendiri. Pada subject oriented, normalization is not relevant. Oke, pada integrate, data warehouse dapat menyimpan data yang berasal dari sumber data yang berbeda ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Syarat integrasi sumber data dapat terpenuhi dengan berbagai syarat atau berbagai cara. Yang pertama yaitu penamaan variabel yang konsisten. Yang kedua, ukuran variabel yang konsisten. Ketiga, struktur pengkodaan yang konsisten. Dan yang terakhir yaitu atribut fisik dari data yang konsisten. Apabila nanti terdapat penamaan, ukuran, struktur maupun atribut fisik yang tidak konsisten, maka data tersebut tidak dapat terintegrasi dengan baik. Oke, untuk karakteristik time variant, semua data dalam data warehouse ditandai waktu kapan di-entry atau kapan diringkas dalam warehouse. Kronologi perekaman data menunjukkan historis dan memungkinkan dilakukannya trend analysis. Yang ketiga, memungkinkan untuk mengklasifikasikan berdasarkan waktu, baik berdasarkan bulan, tahun fiskal, periode, atau yang lainnya yang sesuai dibutuhkan. Oke, untuk karakteristik selanjutnya yaitu non-volatile. Sekali direkam ke dalam data warehouse, data tidak diupdate. Data menunjukkan sebagai sumber yang stabil untuk pelaporan dan analisis perbandingan yang konsisten. Kontradiksi dengan data operasional yang bisa diupdate, yaitu dengan insert, delete, maupun modified. Oke, di sini ada beberapa istilah yang berhubungan dengan data warehouse. Yang pertama, data mart. Kedua, online analytical processing atau yang biasa disebut dengan OLAP. Ketiga, online transaction processing atau OLTP. Yang keempat, dimension table. Kelima, fact table. Yang keenam yaitu DSS. Oke, data mart adalah suatu bagian pada data warehouse yang mendukung pembuatan laporan dan analisa data pada suatu unit, bagian, atau operasi pada suatu perusahaan. Sedangkan online analytical processing atau OLAP merupakan suatu pemrosesan database yang menggunakan tabel, fakta, dan dimensi untuk dapat menampilkan berbagai macam bentuk laporan, analisis, query dari fakta data yang berukuran besar. Online Transaction Processing atau OLTP merupakan suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Sedangkan Dimension Table adalah tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan, seperti laporan laba pada tabel fakta dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu, dapat berupa per bulan, per kuartal, dan per tahun. Oke, fact table merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana key atau kunci yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key atau kunci utama dari beberapa dimension table yang berhubungan. DSS merupakan
sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik. Oke, kita akan masuk ke data warehouse ya, versus dengan OLTP atau Online Transaction Processing. Oke, di sini ada gambaran ya, versi data warehouse dengan OLTP. Oke, intinya salah satu perbedaan utama data warehouse dengan OLTP adalah data warehouse tidak selalu dalam bentuk normal ketiga, sedangkan OLTP biasanya dalam bentuk normal ketiga. Oke, untuk workload-nya, data warehouse didesain untuk menampung query dalam jumlah yang besar, sedangkan OLTP hanya mendukung operasi tertentu. Untuk data modification-nya, data warehouse diupdate secara reguler setiap minggu atau setiap hari, menggunakan teknik modifikasi data sehingga user tidak secara langsung mengupdate data warehouse. Pada OLTP, user melakukan proses update data secara rutin dan langsung. Untuk skema desainnya, data warehouse biasanya ternormalisasi secara sebagian, bahkan dalam keadaan tidak ternormalisasi. Sedangkan pada OLTP, ternormalisasi penuh untuk meningkatkan proses update, insert, serta delete dan meningkatkan konsistensi data. Oke. Berdasarkan typical operation-nya, data warehouse menjalankan query yang memproses banyak baris, baik dalam jumlah ratusan maupun miliaran, contohnya total penjualan semua customer pada akhir tahun. Sedangkan OLTP hanya mengakses record tertentu, contohnya mencari data order untuk customer tertentu saja. Untuk historical data, data warehouse menyimpan data selama beberapa bulan atau beberapa tahun, di mana hal ini mendukung proses historical analysis. Sedangkan OLTP menyimpan data hanya beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Oke, di sini ada arsitektur data warehouse ya. Pertama, arsitektur dasar data warehouse, di mana gambar berikut menampilkan arsitektur sederhana dari suatu database, di mana user dapat secara langsung mengakses data yang diambil dari beberapa source melalui data warehouse. Oke, ini merupakan arsitektur dasar dari data warehouse ya. Ada data source-nya, warehouse, atau user. Di sini user dapat secara langsung mengakses data yang diambil dari beberapa source sekaligus. Yang kedua, arsitektur data warehouse dengan menggunakan staging area. Staging area menyederhanakan proses pembuatan summary dan manajemen warehouse secara umum. Perbedaannya ada di staging area dia, ada di sini. Kemudian yang ketiga yaitu arsitektur data warehouse dengan menggunakan staging area dan data mart. Data mart merupakan subset dari data resource, biasanya berorientasi untuk suatu tujuan yang spesifik atau subjek data yang didistribusikan untuk mendukung kebutuhan bisnis. Oke, kalau dilihat gambarnya seperti ini, perbedaannya ya. Kalau tadi yang kedua ada staging areanya, sekarang di sini ada penambahan data merge-nya. Sumber data untuk data warehouse. Yang pertama, data operasional dalam organisasi, misalnya basis data pelanggan dan produk. Yang kedua, sumber eksternal yang diperoleh misalnya melalui internet, basis data komersial, basis data pemasok, atau pelanggan. Berbagai data yang berasal dari sumber digabungkan dan diproses lebih lanjut oleh manajer data warehouse dan disimpan dalam basis data tersendiri. Kemudian selanjutnya perangkat lunak seperti OLAP dan data mining dapat digunakan oleh pemakai untuk mengakses data warehouse. Jika digambarkan maka akan seperti ini. Ya, ini merupakan sumber-sumber data internal, ya ini merupakan sumber data eksternal, kemudian oleh manajer data warehouse. Nah, ini dapat diakses menggunakan OLAP, data mining, atau yang lainnya. Oke, di sini ada gambar kerangka konseptual data warehouse ya. Di sini ada data source-nya yang merupakan sumber data yang dimana data tersebut diperoleh dari contohnya ERP ya, legacy, POS ya. Dari data-data tersebut kemudian akan melalui proses ETL yaitu proses extraction, transformation, serta loading. Kemudian langkah selanjutnya yaitu metadata. Pada metadata di sini kita berbicara tentang about data. Data apa sih yang akan kita olah nanti ya. Kemudian di sini ada enterprise data warehouse,
sebuah sistem yang berisikan kumpulan data yang berorientasikan pada subjek. Ya, di sini ada data mart-nya, merupakan bagian pada data warehouse, yaitu di sini ada data marketing, engineer, finance, serta yang lain sebagainya. Oke, dari data tersebut nanti dapat divisualisasikan dengan menggunakan routine business reporting, bisa melalui data atau text mining, bisa menggunakan OLED atau dashboard atau web, atau menggunakan custom build application lainnya. Oke, data warehouse dapat dibangun sendiri dengan menggunakan perangkat pengembangan aplikasi ataupun dengan menggunakan perangkat lunak khusus yang ditujukan untuk menangani hal ini. Beberapa contoh perangkat lunak yang digunakan untuk administrasi dan manajemen data warehouse adalah HP Intelligent Warehouse, ya, Hewlett Packard, Flowmark keluaran dari IBM, serta SearchPoint dari software AG. Oke, data mart merupakan bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam sebuah perusahaan. Karakteristik yang membedakan data mart dengan data warehouse adalah, pertama, data mart memfokuskan hanya pada kebutuhan-kebutuhan pemakai yang terkait dalam sebuah departemen atau fungsi bisnis. Yang kedua, data mart biasanya tidak mengandung data operasional yang rinci seperti pada data warehouse. Kemudian yang ketiga yaitu data mart hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse. Ya. Data mart lebih mudah dipahami dan dinavigasikan. Oke, contoh software pada data mart yaitu Smart Mart IBM, Visual Warehouse dari IBM, serta PowerMart dari Informatika. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Online Analytical Processing atau OLAP, suatu jenis pemrosesan yang memanipulasi dan menganalisa data bervolume besar dari berbagai perspektif atau multidimensi. OLAP seringkali disebut sebagai analisis data multidimensi. Ide dasar dari OLAP yaitu di mana user ingin dapat memanipulasi model data perusahaan ke berbagai dimensi atau bahkan multidimensi untuk memahami perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Oke, data multidimensi itu sendiri adalah data yang dapat dimodelkan sebagai atribut dimensi dan atribut ukuran. Contoh dari atribut dimensi adalah nama barang dan warna barang. Sedangkan contoh dari atribut ukuran adalah jumlah barang. Oke, di sini ada kemampuan OLAP, ya. OLAP mampu melakukan konsolidasi, di mana melibatkan pengelompokan data. Sebagai contoh, kantor-kantor cabang dapat dikelompokkan menurut kota atau bahkan provinsi. Transaksi penjualan dapat ditinjau menurut tahun, triwulan, bulan, dan sebagainya. Kadangkala istilah roll up digunakan untuk menyatakan konsolidasi. Kemudian ada drill down, ya, suatu bentuk yang merupakan kebalikan dari konsolidasi, yang memungkinkan data yang ringkas dijabarkan menjadi data yang lebih detail. Kemudian ada slicing, ya, slicing dan dicing, atau dikenal dengan istilah pivoting, menjabarkan pada kemampuan untuk melihat data dari berbagai sudut pandang. Ya, di sini ada beberapa software dalam pengaplikasian OLAP yaitu Express Server dari Oracle, PowerPay, ada Metacap, ada HiCat Project dari Sybase. Oke, demikian sharing dari saya mengenai materi data warehouse, data masukan OLAP. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon dimaafkan. Kiranya sharing saya ini dapat bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.